jika Anda punya suami atau istri yang koleris, jangan berdebat. Karena percuma, semakin Anda berdebat, semakin Anda nadanya semakin tinggi, dia tidak akan kalah lebih tinggi lagi nadanya kepada Anda. Karena koleris ini berdebat bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi untuk menang. Hai guys, kembali bersama saya Sun Chandra, founder dan CEO dari Hewan Accessories. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membangun tim dengan tepat, terutama dengan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Oke, maksudnya apa? Jadi begini, setiap manusia sejak dia lahir itu sudah memiliki karakter. Oke, nah dari karakter dia ada 4, yaitu sanguin, melankolis, koleris, dan pragmatis. Oke, nah kalau di dunia bisnis biasanya disebut dengan DISC, dominance, influence, steady, dan compliance. Oke, nah jadi begini, kebanyakan pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha baru saat ini, mereka merekrut orang, mereka hanya merekrut orang itu dengan standarisasi yang mereka mau. Persyaratannya misalnya sebetulnya seperti minimal SMA atau minimal D1, bisa komputer, bisa ini, bisa itu, ya kan? Tapi mereka tidak pernah di dalam tapi mereka itu jarang sekali pengusaha baru itu yang di dalam interviewnya mereka mengetes kepribadian calon tim mereka dan mengetes IQ calon tim mereka, dan akibatnya memang si karyawan baru kita ini akan bekerja dengan sesuai dengan keahlian mereka yang memenuhi persyaratan kita, tapi mereka tidak bisa bantu mengembangkan bisnis kita, tidak bisa membantu memberikan ide kepada bisnis kita. Karena apa? Karena calon karyawan ini atau karyawan baru ini, ya mereka butuh kerjaan. Bagi mereka yang sedang butuh kerjaan, pekerjaan apa aja tuh oke, biarpun itu tidak sesuai dengan passion mereka atau sesuai dengan karakter mereka. Oke, oleh karena itu, untuk membangun tim yang tepat, tim yang bisa bertumbuh, yang membawa bisnis kita tuh ikut bertumbuh, itu adalah tim yang dengan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah sanguin. Kalau di bahasa bisnisnya itu adalah influence yang mempengaruhi. Jadi sanguin ini adalah tipe orang yang sangat suka mempengaruhi orang lain, sangat gampang mempengaruhi orang lain. Sanguin ini adalah orang yang, bahasa sederhananya, orang yang suka dengan kepopuleran. Mereka suka dengan perhatian masyarakat, apalagi bisa mendapat perhatian banyak orang gitu loh. Nah, jadi sanguin ini tipe orang yang suka ngomong. Jadi kalau ketika Anda melihat sebuah kumpulan orang lagi kumpul, dan melihat seseorang yang sedang paling banyak ngomong, itu adalah sanguin. Oke, jadi sanguin ini suka ngomong, gampang bergaul dengan orang, dan juga paling pinter menawarkan sesuatu kepada orang. Tipe sanguin ini adalah tipe yang terlahir sebagai sales marketing. Oke, mereka tuh sangat pinter. Mereka tuh bahkan lagi makan sama teman aja, mereka bisa menawarkan sesuatu kepada temannya. Karena mereka itu memang terlahir untuk berjualan, gitu loh. Sanguin itu benar-benar orang yang terlahir untuk berjualan, karena mereka tuh apa ya? Orang yang sangat hangat dan gampang bergaul dengan orang lain. Mereka sangat mudah dan cepat untuk dekat kepada orang lain, biarpun orang itu baru mereka kenal hari ini. Oke, nah itu tipe sanguin. Jadi sanguin sesuai dengan namanya influence. Mereka ini gampang mempengaruhi orang lain. Jadi kalau sanguin Anda posisikan di SPG atau SPB, mereka pasti akan memberikan Anda omset yang lebih banyak ketimbang Anda menggunakan karakter lain di posisi SPG dan SPB. Karena seperti tadi kita bahas, mereka gampang mempengaruhi orang lain, sehingga ketika ada customer yang datang ke toko Anda, mereka mencari sebuah produk tapi kita nggak ada, si sanguin ini bisa mempengaruhi mereka untuk membeli produk sejenis lain yang kita punya. Kalau karakter lain, mereka hanya jawab tidak ada. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, makanya sanguin ini adalah tipe yang Anda butuhkan sebagai SPG dan SPB. Nah, itu kan kelebihan daripada sanguin. Sekarang kita akan bahas apa kekurangan dari sanguin. Yang pertama, sanguin ini dia bekerja dengan cepat, tapi berantakan. Nah, ini kekurangannya. Yang kedua adalah dia ini pelupa. Dia ini sangat pelupa. Dan yang ketiga, dia ini sangat cepat berubah keputusan atau apa ya? Dalam sesuatu hal yang mereka ambil keputusan, itu mereka cepat berubah. Mereka cepat berubah perasaan dan emosionalnya. Sekarang lagi semangat, bisa tiba-tiba jadi down. Nah, itu sanguin, tipe sanguin. Jadi, bisa dibilang tipe sanguin ini kurang komitmen terhadap prinsip dan keputusan yang sudah mereka ambil.
Oke, nah ini sanguin. Nah sekarang kita akan bahas yang kedua. Yang kedua adalah melankolis. Melankolis biasa di dunia bisnis disebut sebagai compliance. Oke, melankolis ini adalah tipe orang yang sangat-sangat rapi, sangat detail, dan juga sangat menghargai perasaan orang lain. Oke, tipe sanguin ini adalah tipe yang melakukan segala sesuatu itu dengan perasaan. Nah, kalau si sanguin itu dia cepat berpikir. Jadi dia tuh ngomong atau mengambil sebuah keputusan itu tanpa menyaring dulu. Pokoknya apa yang terlintas dalam pikirannya dia, ya dia langsung ngomong. Kalau melankolis beda. Melankolis itu dia pikir dulu. Kira-kira kalau dia ngomong sesuatu, apakah bisa menyakiti orang lain? Kalau dia ngomong sesuatu, apakah bisa menyinggung orang lain? Nah, jadi melankolis ini bisa disebut orang yang sangat melo. Dia sangat mudah tersentuh dan sangat mudah menangis karena 90% semua tindakan dan pikiran dia itu based on heart, based on feeling. Jadi berdasarkan perasaan. Oke, nah kelebihan daripada melankolis adalah mereka sangat detail, mereka pekerjaannya rapi. Nah jika Anda melihat anak Anda atau istri Anda atau suami Anda yang kehidupannya itu begitu rapi, contoh kehidupan rapinya itu seperti apa? Mereka pulang sepatu sudah rapi di tempatnya. Bahkan odol itu mereka tuh lipat sampai sekecil-kecil. Nah, itu melankolis. Oke? Nah, orang melankolis ini sangat tidak suka dengan keberantakan. Sangat tidak suka dengan hal-hal yang berantakan. Kalau ada yang berantakan, mereka tuh sudah tidak bisa kerja. Oke? Nah, jadi melankolis ini adalah tipe melo, tipe perfeksionis. Dan mereka tuh selalu ingin tampil perfect, selalu ingin memberikan hasil dengan perfect. Makanya kalau melankolis itu bekerja, dia akan menyajikan kepada Anda sesuatu yang perfect. Kalau tidak perfect, mereka akan ulangin. Mereka rela ulangin, bahkan mau ulangin tanpa kita suruh, karena mereka merasa belum perfect gitu loh, ya kan? Jadi melankolis ini adalah tipe orang yang cocok di bagian desain, di bagian akuntan, admin, finance. Itu sangat cocok sekali. Kenapa? Mereka itu sangat detail. Oke, nah, jadi kita sudah bahas tentang kelebihan daripada melankolis. Nah, sekarang kekurangan melankolis itu apa? Yang pertama tadi kita kan sudah bahas tadi kan, melankolis itu orang yang perfeksionis. Akibatnya mereka kerja itu sangat lamban. Jadi ketika kita memberikan mereka sebuah pekerjaan, jangan heran kalau mereka memberikan hasilnya itu agak lama. Karena apa? Bukan berarti mereka tuh nggak kerjain. Mereka kerjain dengan sangat berhati-hati supaya bisa menyajikan kepada Anda hasil yang perfect. Nah, inilah kekurangan daripada melankolis. Beda dengan sanguin tadi, kayak kalau sanguin itu kerjanya cepat, tapi asal-asalan seperti tadi saya bilang. Kalau melankolis ini nggak, kerjanya lambat, tapi dia memberikan hasil yang akurat, perfect kepada Anda. Nah, ini kekurangan daripada melankolis. Juga yang kedua adalah gampang tersentuh atau tersinggung emosinya, karena dia kan bermain dengan perasaan. Jadi melankolis itu telinganya itu agak ringan ya, apalagi kalau dia mengetahui ada orang yang membicarakannya di belakangnya dia tuh bisa memikirkannya itu berhari-hari sampai berbulan-bulan. Orang yang memendam gitu loh ya, orang yang memendam. Nah, jadi kembali lagi, melankolis ini cocok di bagian desain, bagian administrasi, bagian finance, semua yang berhubungan dengan data tepat untuk si melankolis ini. Oke? Dan yang ketiga adalah si koleris. Koleris ini biasa disebut dengan dominance ya. Jadi koleris ini adalah tipe leader. Tipe leader artinya adalah dia suka memimpin orang lain dan dia suka menyuruh orang lain. Oke? Jadi kalau di dalam keluarga Anda atau di dalam pertemanan Anda, persahabatan Anda, ada orang yang suka menyuruh-nyuruh, itu adalah si koleris. Oke? Nah, si koleris ini orang yang tidak suka bertele-tele. Beda dengan sanguin yang suka ngomong, suka bawa ke sana ke sini omongannya. Nah, tidak. Si koleris ini, si tipe pemimpin ini, orang yang berbicara tegas lugas. Dia tidak akan berbicara sesuatu yang tidak penting, dan dia maunya to the point. Tidak mau dibawa kemana-mana, pokoknya to the point aja. Karena bagi dia bertele-tele itu sangat-sangat membuang waktunya dia. Oke, dan dia sangat bosan dengan hal yang bertele-tele. Oke, nah jadi tipe koleris ini adalah tipe pemimpin. Dia orang yang tegas lugas, suka menyuruh orang lain, berorientasi kepada tugas dan target. Ketika Anda memberikan target kepada dia,
dia akan menyelesaikan, dia akan berusaha untuk mengejar target tersebut. Dia akan mengejar mati-matian biarpun dia harus mengorbankan waktunya dia. Nah, itulah tipe koleris, karena mereka itu terlahir untuk mengejar target. Mereka tuh suka dengan tantangan. Makanya kalau tipe koleris itu rela kerja sampai tengah malam. Beda dengan sanguin. Kalau sanguin atau melankolis, sudah waktunya selesai, ya sudah. Nah, kalau melankolis itu lebih santai lagi. Udah, ini belum selesai, besok baru lanjut. Nah, kalau koleris itu nggak bisa. Sudah dikasih target, hari ini dia harus selesaikan, biarpun dia harus mengorbankan waktunya. Nah, itulah si koleris, makanya dia adalah tipe pemimpin. Tipe yang berorientasi kepada, berpusat, berfokus kepada target. Oke lah, jadi si koleris ini, saya dulu pernah mendapatkan tim orang yang koleris. Setiap pekerjaan saya kasih ke dia, itu pasti beres. Bahkan, mereka itu bisa mengambil keputusan dengan tepat tanpa kita memberi masukan. Contoh, setiap kali ada masalah, misalkan dulu tim saya yang koleris ini adalah dia mengurus di Tokopedia. Jadi setiap kali Tokopedia ada barang returan, dia sendiri yang ngurus ke JNE-nya tanpa saya harus ikut campur, dan semuanya beres tanpa ada kerugian. Kalaupun ada kerugian, dia langsung ngomong ke saya, dia yang bertanggung jawab. Nah, inilah tipe koleris, tipe pemimpin, tipe yang bertanggung jawab, mengejar target, berpusat kepada target, tipe yang bisa memimpin orang lain, tegas, lugas. Jadi sama dia ini nggak bisa neko-neko. Sama koleris itu nggak bisa neko-neko. Nah, ini kita berbicara soal kelebihan. Jadi koleris ini posisi yang tepat adalah posisi leader, manager. Oke, nah jadi kekurangannya apa daripada si koleris ini? Nah, koleris ini kekurangannya adalah yang pertama, dia kurang peduli dengan perasaan orang lain. Oke, dia kurang peduli dengan perasaan orang lain. Yang penting dia mau seperti ini, dia mau A, dia harus dapat A. Tim harus bisa memberikan kepada dia A. Kalau nggak bisa, kick out. Nah, ini tipe koleris. Oke, terus juga dia ini kalau berdebat, kalau Anda berdebat dengan seorang koleris, koleris itu berdebat bukan untuk mencari yang benar atau yang salah. No. Koleris berdebat itu untuk menang, biarpun dia tahu salah. Oke, nah inilah tipe koleris. Jadi jika Anda punya suami atau istri yang koleris, jangan berdebat. Karena percuma, semakin Anda berdebat, semakin Anda nadanya semakin tinggi, dia tidak akan kalah lebih tinggi lagi nadanya kepada Anda. Karena koleris ini berdebat bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi untuk menang. Ada teman saya, dia bahkan bilang kepada saya, istrinya itu bukan hanya gimana ya? Gini, dia bilang, iya, istri saya seri aja nggak mau, apalagi mengalah. Kira-kira seperti itu. Nah, itu tipe koleris. Oke, tipe koleris, tipe pemimpin. Jadi tipe koleris ini kalau Anda ingin mencari seorang manajer, mencari seorang mandor, mencari seorang leader, pokoknya posisi line front ya, dan posisi baris depan, Anda harus mencari seorang koleris. Oke. Nah, yang keempat adalah tipe pragmatis atau tipe steady. Oke, tipe steady. Nah, jadi gini, tipe pragmatis ini adalah tipe orang yang cinta damai, tipe orang yang pendengar yang hebat. Oke, jadi kalau Anda melihat sebuah orang-orang lagi kumpul, ada orang yang dia duduk sendiri, dia mendengarkan tanpa mengeluarkan pendapat, ya kan? Jadi ketika misalnya contohnya nih, guru atau leader sedang meeting, ya kan, berbicara terus minta pendapat, dia santai aja. Atau di sebuah pesta ketika Anda melihat seseorang ya, dia berada di pojok sendirian sambil makan, sambil ngeliatin orang, itu adalah orang dengan tipe pragmatis, orang yang sangat cinta damai, oke? Nah, jadi tipe seperti ini, dia itu adalah pendengar yang baik, juga pelaksana yang baik, oke? Dia akan melaksanakan pekerjaan Anda dengan baik, oke? Hanya saja dia tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Makanya kenapa tadi saya bilang, kalau Anda di sebuah pesta melihat ada orang yang di pojok atau duduk sendiri, tidak ingin berkumpul dengan orang lain, orang lain sedang berkumpul, dia tuh memisahkan diri, itu adalah tipe pragmatis. Karena bagi dia, damai tanpa ada keributan itu seperti surga bagi dia. Dia sangat mencintai kedamaian seperti itu. Oke, nah makanya tipe pragmatis ini tipe orang yang tidak cocok ditempatkan di SPG atau SPB, karena dia tidak suka berhubungan dengan orang lain. Dia hanya suka mendengar, memperhatikan, itu saja. Oke, nah jadi tipe pragmatis ini kekurangannya adalah dia itu
tidak memiliki motivasi. Oke, dia itu tidak memiliki motivasi. Oleh karena itu, dia itu harus didorong motivasinya. Banyak orang bingung bagaimana cara mendorong tipe pragmatis seperti ini. Oke, karena hidup mereka itu seperti, bagi mereka itu masa depan tuh nggak penting. Masa depan tuh nggak penting. Yang penting sekarang saya bisa makan, terus saya bisa melakukan apa yang saya mau. Contoh, sekarang yang penting saya bisa kerja, saya kerja dari jam 9 sampai jam 5. Yang penting time jam 5 selesai, saya nggak mau tahu lagi, saya mau main game yang menjadi dunianya saya, yang menjadi dunia kedamaian saya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pragmatis ini, kelebihannya dia menjadi pendengar yang baik, pelaksana pekerjaan yang baik, tapi kekurangannya yaitu dia kurang motivasi. Dia kurang motivasi. Dia tidak peduli dengan masa depannya. Nah, untuk tipe pragmatis seperti ini, itu cocoknya posisinya adalah di bagian input produk. Misalkan Anda memiliki online website sendiri, Tokopedia, Shopee ataupun yang lain, dia cocoknya untuk input produk aja. Nah, dan Anda kasih dia target. Misalkan Anda kasih dia target, oke, input produk hari ini harus input dan update minimal 50. Dia akan kejar sampai 50. Dia akan kejar sampai 50. Dengan jam yang sudah ditentukan. Saya tadi sudah ngomong jam 9 sampai jam 5. Dia bahkan akan mengorbankan jam makan siang dia untuk mengejar jam 5 selesai. Nah, itu tipe pragmatis. Kenapa? Dia mau kembali ke dunia damainya dia tadi. Oke, nah jadi pragmatis ini cocoknya tuh di bagian input produk, di bagian packing barang, di bagian susun barang, itu dia cocok. Oke, dia akan melakukannya dengan baik dan benar. Oke, nah mungkin Anda yang bertanya, jadi kalau dia nggak punya motivasi, kalau saya punya anak nih, saya punya anak yang pragmatis, saya harus bagaimana untuk memotivasi dia? Nah, tipe pragmatis ini, kalau Anda ingin memotivasi dia, Anda harus bisa memberikan sebuah tanggung jawab yang bisa mengganggu kedamaian dia. Mau nggak mau harus begitu caranya. Ini pengalaman saya, oke? Jadi Anda harus memberikan sebuah tugas atau tanggung jawab yang bisa mengganggu kedamaian dia. Karena apa? Ketika damai dia terganggu, dia akan memaksakan diri dia untuk melaksanakan tugas itu supaya dia bisa kembali damai. Oke? Jadi itu salah satu cara yang menurut saya bagaimana cara kita mengatasi orang yang pragmatis. Oke, nah jadi gini, kembali lagi ke awal. Kenapa sih kita perlu tahu soal karakter manusia ini? 4 karakter ini. Karena begini, di dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan berumah tangga, berbisnis, kita itu selalu berhubungan dengan orang lain. Kita selalu berhubungan dengan keluarga kita, berhubungan dengan anak istri kita, berhubungan dengan suami istri kita, suami dan anak kita. Oke, nah kalau kita tidak mengetahui karakter masing-masing, yang terjadi adalah sering berdebat, sering bertengkar, dan ujung-ujungnya pertengkaran itu tidak ada hasilnya. Makanya Anda perlu tahu pasangan Anda ini karakternya apa. Oke, nah seperti saya ngomong, jika Anda sudah tahu nih karakter Anda adalah koleris, jangan berdebat. Karena apa? Karena Anda berdebat, itu nada Anda semakin tinggi, dia juga semakin tinggi. Padahal Anda benar, dia salah, tapi dia tidak peduli. Karena apa? Dia berdebat untuk menang, bukan untuk siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, jadi makanya Anda perlu tahu karakter masing-masing pasangan kita, karakter anak kita, karakter tim kita, karakter partner kita, karakter customer kita itu seperti apa, supaya kita bisa memperlakukan mereka sesuai dengan karakter mereka, sehingga mereka itu merasa mereka merasa itu kita memahami mereka. Oke, nah seperti tadi saya juga ngomong, kalau Anda memiliki suami atau istri yang melankolis, jangan heran kalau sampai odol itu dilipat serapi mungkin, semua baju sampai serapi mungkin. Berantakan sedikit, dia marah-marah. Dan Anda ngomong, itu kan cuma masalah kecil. Nah, ini Anda juga harus mengerti. Karena memang melankolis itu nggak bisa hidup dengan sesuatu yang berantakan. Dia tuh nggak tenang gitu loh. Bahkan uang aja nih ya, uang, segepok uang, tidak boleh ada satu lembar yang terbalik. Nah, itulah orang melankolis. Jadi Anda perlu tahu pasangan Anda, semua orang yang Anda berhubungan, karakternya itu apa. Oke? Dan saya yakin sekarang Anda mungkin ketawa-ketawa, senyum-senyum sendiri. Oh, ternyata saya sanguin. Oh, ternyata saya melankolis. Nah, Anda juga perlu tahu diri Anda itu karakternya apa. Oke? Jadi sejak keluar dari perut ibu, baby itu sudah memiliki karakter, manusia itu sudah memiliki karakter. Oke? Karena nggak mungkin satu orang itu 100% koleris, 100% sanguin. Nggak, dia pasti ada campuran. Misalnya contohnya nih, orang yang
koleris, melankolis, oke? Mungkin kolerisnya 60%, melankolisnya 40%. Ada juga yang sebaliknya, melankolisnya 40%, kolerisnya 60% atau 70-30. Jadi setiap manusia itu ada kombinasi karakternya, oke? Dan sebagai seorang leader, Anda sebagai seorang pemilik bisnis, Anda harus bisa memiliki semua kelebihan dari 4 karakter tersebut, oke? Mungkin kita tipe orang yang koleris, melankolis. Oke, nah kita harus belajar untuk sedikit sanguin. Kita juga harus belajar kelebihan sanguin, kita juga harus belajar kelebihan pragmatis. Oke, nah sebaliknya kalau kita sanguin, suka ngomong, sanguin, melankolis, kita harus belajar agar kita juga menjadi pendengar yang baik. Jangan hanya kita mau ngomong aja. Tipe sanguin itu ya, ketika dia sedang berkumpul dengan lagi bercengkrama dengan teman-temannya, dia tuh suka ngomong kan. Ketika temannya nggak ada yang ngomong, dia tuh matanya akan blank. Jadi ibaratnya sanguin itu suka ngomong tapi nggak suka mendengar. Nah, ini Anda harus menambahkan karakter pragmatis di dalam diri Anda supaya Anda juga menjadi pendengar yang baik, supaya komunitas Anda menyukai Anda dan menilai Anda, memahami mereka. Oke, jadi ini aja yang saya mau sampaikan tentang karakter manusia supaya Anda terapkan di dalam bisnis Anda, yaitu dengan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jika Anda ingin mengetes kepribadian karakter calon tim Anda atau tim Anda yang sekarang dan mengetes IQ mereka, Anda bisa klik link di bawah ini. Kami sudah menyediakan tes IQ dan tes karakter secara gratis. Anda tinggal klik link di bawah ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan lonceng supaya ketika kita upload video baru Anda tidak ketinggalan. Terima kasih, salam sukses Indonesiaku.